Jadi alhamdulillah saya ditunjuk sebagai MC membawakan acara dalam rangka menyiarkan, yaitu salah satu perusahaan fenomenal dunia yang pada saat ini namanya tadi saya katakan Questnet Asset Indonesia. Saya luar biasa merasa terpanggil sebagai pembawa acara dalam hari ini, yang mana perusahaan ini jauh-jauh datang ke Indonesia, tetapi kok hari ini bisa sampai di NTB. Saya heran. Padahal perusahaan ini, saudaraku, berdiri pada tahun 2012. Setelah saya dapat informasi yang aktual, tahun 2012, setelah dia berdiri tahun 2012, saya lihat di perusahaannya ini dalam artian bahasa ini apa bahasa Cina ya? Cina apa mungkin betul belum hanya ada ya. Jadi suatu perusahaan kalau sudah Cina di Tianjin sana mendunia, tidak diragukan kalau menurut saya, khusus di dalam multi level marketing atau BO. Saudaraku yang saya hormati, pada hari ini saya bersyukur dan bangga sekali ada undangan spesial saya yang jauh-jauh terbang dari Maluku Utara berada di sini. Bapak yang senior saya di atas mesti tidak tahu, datang dari Maluku Utara sambil dia menimba ilmu pengetahuan di salah satu akademi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan untuk beliau. Biarpun ada tidak apa-apa nanti. Saudara yang saya hormati, tidak panjang kata. Setelah saya cermati, nikmati, analisa perusahaan ini luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu saya tidak akan menguraikan bagaimana cara operasinya perusahaan ini. Nanti tokoh-tokoh atau leader-leader top saya yang akan membawakan. Yang jelas dan yang pasti, saudaraku yang saya hormati, di ruangan ini yang pertama yang saya ingin tekankan, ketika nanti orang yang akan memberikan informasi ini, silahkan pertama dicermati. Oke? Sanggup? Jangan pegang-pegang HP. Ini pegang-pegang HP, chatting-chattingan, otaknya yang kanan, di luar kiri, yang ini masuk ke dalam, akhirnya terlupakan apa yang akan diuraikan oleh senior kami ini. Yang ceritanya bahwa yang membawa ke Asia Pasifik, kebetulan yang membawahi Asia Pasifik ini orang Indonesia. 01 Asia Pasifik, kebetulan dari Lombok, saudara-saudara. Ini dari Lombok, luar biasa. Oh, ladies and gentlemen, saya katakan sama teman-teman saya dari luar negeri, you must be join with our competition, you must be join with our program, very nice and very good, very nice. Saya bilang itu, what is that? Oh, katanya, kebetulan saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Saya bilang sama tamu saya, ini, tapi nanti ketika saya kira launching pertama in Asia Pacific berada di West Nusa Tenggara Province, in our country, in our island, the Paradise Island. Saya katakan seperti itu. Jadi tidak merasa kecewa kita, saudara-saudara. Ada MC-nya yang bisa sedikit berbahasa Inggris. Kalau nanti ada orang Barat yang datang gabung sama kita, Pak Haji, ayo, lawan dia, lawan. Adu saya, adu. Betul. Bahasa apa yang saudara-saudara mau? Adu saya. Tidak malu saudara-saudara berada di bawah saya ketika ada yang mau join. Luar biasa. Iya kan? Kalau Anda tidak bisa berbicara saya, contohnya kalau misalnya Anda dari Belanda, boleh sendiri. Ada program mau kayak ini kok. Bahasa Belanda. Babar, Pak Haji. No kecewa Anda. Oleh karena tidak berpanjang kata. Kalau ada dari tadi juga, bendigo tu Lombok. Come stai PPT? Gini, va bene. Come ti chiami? Allora, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mio caro amore, non puoi vedere senza di qua. Tadi. Datang orang Jepang yang kecil seperti Anda. Konnichiwa, konbanwa, arigatou. Hai, anda no nama Mohan desu. Hai, Mohan. Bagaimana dari Lombok? Dari mana? Jangan ya. Kapan sudah datang? Pak Made, ini superstar kami di sana. Anda lihat, Pak Made. Mudah-mudahan bisa join hari ini. Oke, kita sama-sama mendengarkan bagaimana informasi yang akan diberikan oleh founder, boleh saya katakan founder atau owner atau leader terbesar Asia Pasifik berasal dari Lombok. Kami persilahkan Bapak Ustadz Saiful Armani. Boleh. Oke, baik. Kepada yang meriah saudara
Cek. Terima kasih. Terlalu berlebihan, Anda ini. Jadi kalau memang lebih itu, mesti ada yang kurang. Tapi nggak saya bisa mempersilakan saudara karena saya tahu beliau adalah 01 misalnya Asia Pasifik yang bisa membawakan informasi sampai terpampang gambarnya. Cukup ganteng, holy leader super team Indonesia. Nih gambarnya. Yang kedua yang nyebut di sini dia siapa mungkin ini? Nur Hasanah, leader support team termasuk Indonesia. Mohon berdiri. Nah ini dia yang cantik ini dia. Kalau saya adalah bawah dan ranting-rantingnya. Terima kasih. Siap. Persilakan. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya, tentunya kita di pagi hari ini berkumpul di sini di tempat kura-kura ini tentunya dalam rangka undangan yang sudah tersebar oleh teman-teman semuanya. Dan saya mengucapkan pertama terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini di acara kita pada pagi hari ini. Tentunya mungkin ada yang sebagian belum tahu apa itu perusahaan kita hari ini, QZ Asset Management ini. Tentunya kita akan kupas pada pagi hari ini ya. Dan yang kedua kalinya tentunya saya mengharapkan kita fokus sejenak. Cek. Kita fokus sejenak untuk sama-sama kita menganalisa, mempelajari sedetail mungkin seperti apa QZ Asset Management yang akan kita sampaikan pada hari ini Bapak Ibu semuanya. Ini sangat luar biasa ya. Tentu pastinya yang pertama saya sampaikan adalah tetap Dior itu do your research, oke? Research masing-masing Bapak Ibu analisa, pelajari. Karena pada perusahaan kali ini kita akan sampaikan semua by data. Semua transparansinya kita akan sampaikan. Tidak ada yang akan kita lebih-lebihkan, yang terlalu berlebih-lebihan mungkin seperti yang pernah kita dulu kerjakan. Tapi kita hari ini semua akan kita sampaikan by data, ya, transparan. Bapak Ibu semuanya, awalnya saya mendapatkan informasi ini yaitu dari leader Afrika, dan pada hari ini di Afrika Utara dan Amerika Latin itu ramai sekali. Tidak kurang dari $1.000 per hari komisi dari mereka semuanya yang mengawali pada bulan Agustus, ya. Dan kita mulai saya bawa ini sekitar 24 Oktober, dan saat itu saya masih terus mencari informasi seputar apa itu QZ, ya, sampai sedetil-detilnya, sampai videonya saya tonton semuanya, saya searching di Google, saya searching di YouTube, dan ketemu semuanya, izin legalitasnya semuanya ketemu, ya, sampai akhirnya masih ada keraguan dalam hati saya. Kan biasanya kalau ada perusahaan besar dari global, ya, dari dunia biasanya menampilkan kantor, ada CEO-nya, ada manajemennya, tapi terkadang kita masih bisa dikatakan tertipu. Karena bisa saja diedit, ya kan? Karena dunia udah sangat canggih, teknologi udah canggih. Tapi keraguan saya akhirnya terpecahkan ketika apa? Saya diberikan kesempatan untuk langsung Zoom khusus dengan CEO Mr. Blake Young ini, Bapak Ibu semuanya. Itu langsung terpecahkan. Oh ternyata yang ada di video-video yang viral, agenda acara workshopnya di Korea, di Jepang, kemudian di Shanghai dan sebagainya, itu real. Orangnya real, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya saya memantapkan diri dengan sepenuh hati saat ini mau gaskan QZ Asset Management, Bapak Ibu semuanya. Nah, QZ Asset Management ini menciptakan nilai yang melampaui kejayaan. Ada bahasa Inggrisnya, dan ini sudah hari ini headquarternya atau markas besarnya ada di Guangzhou, Cina, Hong Kong, kemudian mengarah lagi ekspansi ke Jepang, Malaysia, ya. Malaysia hari ini sebenarnya belum, tapi sebenarnya ada kantor office-nya di situ, di Malaysia, di Singapura, ya, ada. Nanti bisa dicek di website resminya. Di Singapura ada kantor globalnya juga, tapi perkembangan network-nya belum. Indonesia malah lebih dahulu kita hari ini, dan teman-teman beruntung di Lombok ini, ya. Pertama, teman-teman adalah pioner hari ini, ya. Dan berikutnya Bapak Ibu semuanya kita loncat aja. Apa yang penting bagi Anda, penting juga bagi kami. Kalau bahasa Inggrisnya, what matter to you, matter to us. Oke? Nah, ini Bapak Ibu semuanya, QZ Asset Management pendekatan keuangan yang tersesuaikan. Lebih dari 10 tahun QZ Asset Management ini telah mengelola kekayaan klien dan melayani mereka
sebagai penasihat yang terpercaya dan puji dulu. QZ Asset Management hadir lebih dari 8 negara dan lebih dari 30 lokasi, berkantor pusat di Guangzhou, Cina, dan memiliki lisensi dan diatur oleh Asset Management Association of China (AMAC). AMAC ini Bapak Ibu. Kalau udah punya lisensi yang seperti ini, nggak ada sebenarnya kita ragukan, ya. Kemudian dengan pendekatan yang berpusat pada klien, telah mengelola dana lebih dari 50 miliar yuan Bapak Ibu atas nama klien kami di institusi dan swasta. Melalui solusi fintech eksklusif dan peraih penghargaan analisis QZ Big Data dan Artificial Intelligence BDAI, kami telah secara konsisten mencapai momentum pertumbuhan yang kuat di semua kondisi pasar. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kalau mempertanyakan legalitasnya kita di negara kita, ya hari ini belum, karena kita memang baru masuk, ya. Tapi kalau mempertanyakan legalitas globalnya yang ada di Cina, bisa di searching langsung di Google, tinggal masukin nanti nomor registrasi. Nanti kita akan berikan pandu website untuk mengecek lisensi perusahaan-perusahaan yang ada di Cina. Setelah ini dimasukkan akan keluar ini. Real berdiri pada 2012, Bapak Ibu semuanya. Real dia berdiri, ini legalitasnya, ya. Nah, ini CEO dari QZ Asset Management, namanya Profesor Blake Yong. Ini adalah penghargaan ataupun gelar gelar yang sudah didapatkan, Chartered Financial Analysis CFA level 3, doktor di bidang ekonomi dari London School of Economics, pelopor dalam penghargaan di bidang keuangan di Shanghai Fintech Summit 2019, mempelopori pertumbuhan QZ Asset Management yang luar biasa, pertumbuhannya 2000% selama 6 tahun Bapak Ibu, ya. Ini langsung di bawah pengembangan CEO Profesor Blake Yong ini. Videonya mungkin di situ ya. Kita putarkan videonya dulu ya. Seperti apa sosok dari Profesor Blake Yong ini sebagai pengembang dari perusahaan QZ Asset Management ini Bapak Ibu. Gak ada di situ. Di laptopnya langsung. Oke. Nah, di sini udah terpampang juga ya. Ini gambar beliau, Profesor Blake Yong. Kemudian nanti kita akan jelaskan kok bisa dana aman diproteksi, kok bisa tidak ada resikonya, ya. Itu semua akan kita jelaskan tentunya nanti. Nanti Bapak Ibu semuanya kalau mau mencari informasi sumbernya yang lebih lengkap lagi bisa langsung searching di YouTube atau di Google, ya. Udah banyak sekali di situ. Dan real memang perusahaan ini berdiri dari tahun 2012. Cuman ya, kalau untuk sistem network marketingnya pada bulan Agustus 2022 ini mulai dari Afrika Utara ke Amerika Latin, baru masuk menyebar ke beberapa negara-negara. Jadi kita masih baru, kalau networkingnya masih baru. Jadi sejak 2019 memang udah disampaikan di beberapa majalah dan juga di Expo, ya. Di Expo di Shanghai mau punya tujuan dan bisa kerja dari mana aja. akan ekspansi. Dulu gue juga nggak pernah tua, tiap hari macet-macetan. Ya, ini CEO dari QZ Asset Management. Profesor Blake Yong. Ini bisa ada ini tadi sudah saya sebutkan ya, penghargaan, kemudian gelarnya 2012 Leader Investment Analysis Top UK, ya. Ini ketika Fintech Summit di Shanghai 2019 langsung didampingi oleh pejabat-pejabat Bank Dunia, bukan bank-bank termasuk Bank Cina juga ya, tapi bank-bank dunia juga, seperti JP Morgan dan Barclays di sini. Nah, ini BDAI-nya. Masuk ke berita-berita nasional di Cina. Diwawancarai. Ini penghargaan yang didapat diserahkan langsung ya.
Ini acara. Mungkin lagi satu video. QZ Asset Management. For more than 10 years, we at QZ Asset Management have managed our clients' wealth and served them as trusted and holistic advisors. In all we do, we are inspired by our purpose, creating value beyond wealth. QZ Asset Management is present in over 8 countries and more than 30 locations. Headquartered in Guangzhou, China, we are licensed and regulated by the Asset Management Association of China. With a client-centered approach, we manage over 50 billion yuan on behalf of our institutional and private clients. Through our proprietary and award-winning fintech solution, the QZ Big Data and Artificial Intelligence (BDAI) analytics, we have consistently achieved strong growth momentum in all market conditions. Deploying our BDAI technology with a robust risk management approach in both direct equities trading and stock indices allows us to achieve our primary objective of generating momentous growth in a sustainable manner. The market-leading BDAI analytics program processes billions of market trading data in milliseconds with an ultra-high adoption rate under any market situation. QZ Asset Management is spearheaded by Professor Blake Young, who holds a doctorate in economics. Sekarang udah ada digotan dikit ya, karena ini 2019, 2018 videonya. In 2012, he was the lead investment analyst at top UK firm Lupe Asset Management before joining American quantitative fund 2 Sigma, where he was responsible for the research and development of artificial intelligence technology between 2013 and 2016. In 2016, Blake joined QZ Asset Management as CEO to lead the research and development of BDAI technology, long-term strategic planning, and overall decision-making. Driven by his innovative and methodical approach, QZ Asset Management grew a remarkable 2,000% over 6 years, and he was awarded a Pioneer in Finance Award at the Shanghai FinTech Summit in 2019. At QZ Asset Management, we celebrate and enable you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Grow your wealth and achieve your financial aspirations together with QZ Asset Management. Because what matters to you matters to us. Oke, video-videonya juga masih ada yang lain ya. Nanti bisa ditonton secara sendiri. Tapi ini mungkin 2 yang bisa kita tampilkan untuk kita mempersingkat waktu ya. Dan nanti kita juga akan buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu tanyakan semua sedetail mungkin terkait dengan QZ Asset Management. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita misalnya langsung aja kita akan melihat seperti apa transparansi dalam websitenya QZ Asset Management. Bisa langsung kita coba di scam advisernya ya, qzinvest.com. Jadi kalau BCA, Mandiri, Indodax, Binance, Tokocrypto itu kan 100% trust ratingnya. Nah sekarang coba kita tes seperti apa website QZ Asset Management. Coba diulang lagi, masukin di search websitenya. qzinvest.com. Ini sebenarnya bukan 100% memang untuk menentukan sebuah perusahaan, tapi paling tidak kita lebih tahu ya. Kita lebih tahu, lebih paham sejak kapan perusahaan itu real websitenya berdiri dan sebagainya. Cara menganalisanya juga boleh lewat sini. Ketik aja QZ Invest. Nah ini udah trust ratingnya udah 100% ya. Kalau misalnya kalau cek sekarang website lain yang berbasis bioinvestasi mungkin ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 1%. Tapi sekali lagi ini juga tidak menentukan bahwa perusahaan itu buruk atau tidak ya. Tapi paling tidak kita bisa menganalisis lebih, ya mungkin untuk lebih percaya kepada kita sebagai investornya. Kalau misalnya ke bawahnya lagi, coba scroll ke atas ya. Kita akan cek umur dari website ini,
Ke atas lagi. Itu ke bawah. Ke bawah ya. Ke bawahnya. Ke bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Nah, oke, stop. Bapak Ibu bisa lihat domain age-nya udah 6 tahun running. Ya, sekali lagi ini udah 6 tahun website ini running. Ya, from now, 6 years from now. Ya, kemudian lagi ke bawah. Nah, kita lihat kontraknya ini masih 2026 websitenya. Ya, ada kadang-kadang perusahaan yang kontraknya setahun. Gitu. Tapi kalau kita udah disediakan hari ini udah sampai 2026, Bapak Ibu semuanya, dan running dari 2002 berapa ini? Udah 6 tahun running. Dan nanti ini bukan kita akan diarahkan ke website duplikat, bukan. Jadi satu website QZ Invest ini akan langsung di situ ada menu login-nya, bukan lagi ke website duplikat, bukan. Tapi langsung di website itu sendiri. Ya, artinya memang udah dirancang sudah dari sejak 2012 lalu, ya. Ini akan ekspansi perusahaan ini ke beberapa negara. Oke, boleh kita pindahkan ke materi kita yang pertama. Ini salah satu cara ya. Nanti juga bisa Bapak Ibu mengecek. Sering mati ini. Begitu dicabut ini endingnya ke sono. Mati. cek. Oh, enggak. Nah, hari ini kita mau Lagi dia. mencoba Bapak Ibu sebenarnya memberikan sebuah informasi yang benar-benar real by data transparan ya, supaya nanti Bapak Ibu yang akan memutuskan kalau memang udah yakin 100% 1000% perusahaan ini bagus, ayo gitu ya. Nah, kita next Bapak Ibu semuanya, keuangan dari aset QZ ini diaudit langsung oleh KPMG. Nanti bisa di-searching lagi. Apa itu KPMG ini? Sebuah auditor keuangan perusahaan yang blue chip yang besar-besar Bapak Ibu, yang asetnya triliunan. Ini di auditornya, bisa dicek nanti. Ini lembaga yang mengaudit. Dan QZ Asset Management diaudit oleh KPMG. Kalau Bapak Ibu nanti ikut Zoom sama CEO sama direktur marketing akan dilihatkan seperti apa dana investor keuangan dari perusahaan, semua detail diberikan, ya, diperlihatkan. Nah, kemudian ini hukum dan kepatuhannya langsung di bawah Dentons. Kemudian penyedia likuiditas providernya ini seperti Bapak Ibu semuanya, ada Bank Cina, ya, Bank Cina, kemudian Bank Cina, JP Morgan Chase, kemudian Barclays dan ICBC. Inilah liquidity provider kerjasamanya QZ Asset Investment ini, ya. Nah, inilah teknologi yang dikembangkan oleh CEO, Big Data Artificial Intelligence, kalau disingkat BDI Bapak Ibu. Program analitik terdepan yang menyebarkan miliaran data trading pasar dalam mil detik dengan tingkat adopsi yang sangat tinggi dalam situasi pasar apapun. Dianugerahi penghargaan Shanghai Fintech Leadership 2019, dianugerahi Korea Outstanding Contribution 2019 untuk teknologi artificial intelligence Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk QZ. Kalau hari ini ya ada teman-teman mungkin di luar sana yang membawa misalnya bisnis yang berbasis AI, bisa saya katakan itu adalah cucunya. Karena baru-baru kemarin memang diperkenalkan kalau mereka, ya. Tapi kalau ini bisa kita katakan ini nenek moyangnya Bapak Ibu. Udah dikembangkan puluhan tahun yang lalu. Dengan big data lagi, artificial intelligence lagi, ya. Jadi ini teknologi, rangkaian produk-produknya, ya, Bapak Ibu semuanya. Teknologi BDI ini khusus dia trading di SP500. Jadi dana investor itu dikelola di trading saham khusus, bukan ditradingkan di forex, tidak ditradingkan di kripto, tapi khusus ditradingkan di saham SP500. SP500 itu cari lagi apa itu di Google. Itu khusus tempat orang trading saham 500 perusahaan blue chip, aset triliunan. Contoh misalnya Bapak Ibu, ya, kalau di teknologi maka akan ditradingkan di saham Apple, Microsoft, di Amazon. Ini perusahaan blue chip Bapak Ibu. Kemudian kalau di keuangan kayak tadi itu, Bank, Berkshire, Hathaway, JP Morgan Chase, di sini ditradingkan saham-saham. Kemudian kalau di kesehatan, Johnson & Johnson, Pfizer,
dan lain sebagainya. Intinya adalah 500 perusahaan blue chip di dunia, Amerika khususnya ya. Dan ini grafik tradingnya selama 5 tahun Bapak Ibu semuanya. QZ melakukan aktivitas trading selalu meningkat karena teknologi yang digunakan, BDI itu. Nah, QZ Asset Management menciptakan nilai yang melampaui kekayaan. Kembangkan kekayaan Anda dan raih aspirasi keuangan Anda bersama QZ Asset Management. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah kalau kita mau berinvestasi di perusahaan ini, ya, kita disediakan ada dua pilihan, hanya dua paket, ada paket basic dan ada paket elite. Dan ini khusus bagi investor yang tidak mau mengembangkan jaringan atau networkingnya. Berapa yang diberikan oleh perusahaan, ya? Ini untuk paket basic minimal kita bisa deposit di perusahaan ini yaitu $100 sampai $900 menggunakan USDT TRC20 Bapak Ibu ya. Kemudian akan mendapatkan manfaat 100% modal diproteksi. Siapa yang proteksi modal? Satu, perusahaan udah mengelola triliunan rupiah. Yang kedua, kerjasama dengan Bank Cina, Barclays dan JP Morgan. Kemudian akan mendapatkan profit setiap hari sebesar 0,5% atau setiap minggu 3,5% dari dana AUM ini under asset management ya. Kemudian ada namanya DAUM, dual asset management. Ketika dana investor dikombinasi dengan dana perusahaan menjadi DAUM, dual asset under management ya. Dana terproteksi $900 ke bawah minimal $100 maka akan mendapatkan 0,5% setiap hari tanpa libur. Ya kok bisa? Padahal trainingnya dari hari Senin sampai Jumat karena masih promo Bapak Ibu. QZ Asset Management sekali lagi masih baru. Agustus mulai diperkenalkan dengan menggunakan sistem network marketing. Masuk ke Afrika Utara dan Amerika Latin. Dan hari ini masih berikan promo ya. Join hari ini atau entah sampai kapan, 1 minggu, 2 minggu depan masih akan dibayar setiap hari tanpa libur. Tapi nanti kalau berhenti promonya akan kembali ke marketing plan aslinya, akan dibayar Senin sampai Jumat sesuai dengan jadwal tradingnya Senin sampai Jumat Bapak Ibu. Nah, yang kedua paket elite ini persyaratannya yaitu aset under management itu di atas 1.000. Di atas $1.000 sampai unlimited berapapun yang Bapak Ibu mau investasi di sini. Dana diproteksi juga. Kemudian akan mendapatkan ROI mingguan itu sebesar 7% atau 1% per hari. Di atas 1.000 Bapak Ibu akan mendapatkan 1% per hari tanpa libur. Kontraknya sampai kapan? Kontraknya sampai 400%. Tepuk tangan dulu. Contoh kalau saya simpelkan gini. Sekarang invest 1 miliar jadi 4 miliar. Invest $1.000 jadi 4.000. Modal plus profit. Invest 1 triliun jadi 4 triliun. Kalau simpelnya begitu ya. Jadi kontraknya 400% atau 52 minggu. Dana diproteksi. Nanti kita akan bedah lagi ya kok bisa dana diproteksi tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita simulasi dengan rupiahnya, join paket basic $100 atau 1.600.000, maka profit hariannya 8.000. Kalau per minggunya 56.000, kemudian bulanannya 224.000, total 400%-nya 6.400.000. Ya. 7.600.000 ya. Nanti kalau ada kekeliruan di sini hitung-hitungannya nanti kita bedah lagi ya. Ini yang di bawah under 900, under $1.000 ya. Ini contoh kalau $900 artinya 12.800.000, maka per harinya dapat 64.000, per minggunya dapat 448.000, per bulannya dapat 1.792.000 kurang lebih. Kemudian di ending akhir kontrak menjadi 51.200.000 kurang lebihnya begitu karena pakai USDT ya. Nah ini kalau di atas $1.000 pakai elite ya.
Anggap ini $1.000, 16 juta nilainya, maka perharinya dapat 160.000 kurang lebih. Kemudian mingguannya dapat 1.120.000, per bulannya dapat 4.480.000. Akhir kontraknya sampai dari 64 juta rupiah. Tepuk tangan dong. Ini kalau pakai 1.000 ya. Udah pakai 1.000, ini 2.000, ini 3.000 ya kelipatannya. Ini yang 10.000 nih. Ini 10.000 atau 160 jutaan ya, akan mendapat setiap hari kurang lebih 1.600.000 ya. Ini dijualnya, ini bulanannya, ini sampai akhir kontrak ya, selesai. Bapak Ibu semuanya, contoh ini tadi kan kita hanya berbicara kalau kita pasif saja, investor saja yang hanya mau titip dananya, itulah pendapatannya. Tapi kita hari ini mungkin sebagai mau menjadi brokernya, mau menjadi pengembangnya. Kalau kita hari ini sebagai pengembang, ya mungkin kita belum punya uang 1.000 atau belum punya uang yang lebih besar 10.000. Tapi kita bisa melampaui hasil dari investor sebenarnya. Asalkan kita mau mengembangkan sistem yang ada di QZ ini. Contohnya Bapak Ibu semuanya, ini kita. Syaratnya adalah kalau kita mau ikut mengembangkan di sini, tentunya kita harus deposit di awal dulu. Bergabung menjadi keluarga besar QZ Asset Management minimal $100. Nah, ini kita udah bergabung. Kemudian kita mengajak satu investor kita. Anggap si Ali. Ali bergabung. Kita mendapatkan 10% dari nilai depositnya Ali. Misalnya hari ini Ali langsung memutuskan untuk bergabung 100 juta. Kita akan mendapatkan 10% dari 100 juta. Berarti berapa? 10 juta. Tadi kita cuma punya $100. Tapi ketika kita sudah menjelaskan by data semua transparansinya, akhirnya yakin dia bergabung 100 juta, kita dapat 10%. Enak gak? Iya. Udah 10 jutanya jadi investor lagi, invest lagi di situ misalnya ya. Kemudian hari esoknya kita ketemu sama Budi. Kita jelaskan lagi, ini ada project bagus dari Cina, dari Guangzhou. Profil kompaninya jelas, orangnya jelas, tempat pengelolaan dana kita jelas, legalitasnya jelas di situ. Yakini dia dan by data, jangan kecap-kecap lagi ya. By data semuanya, ini. Akhirnya memutuskan untuk bergabung Budi dengan nilai misalnya 1 miliar, maka Anda akan mendapatkan 10% dari 1 miliar. Bapak Ibu akan dapat 100 juta. Sekarang jangan kita sebut-sebut yang kecil-kecil dulu ya, karena ini khusus kita di sini ya. Kita sebut yang besar-besar. Ini kita sambil kita berafiliasi ya, biar kita dapatkan rezeki yang banyak. Dapat 10%. Ya. Kemudian dari bergabungnya Ali, bergabungnya Budi, maka kita akan mendapatkan bonus pengembangan atau bonus PRM atau pasangan. Kita dapatkan lagi 10%, Bapak Ibu. Keren gak? Keren. Ali kamu 1 miliar, Budi kamu 1 miliar, Bapak Ibu dikasih lagi 10%. Iya kan? Kita nggak pernah tahu nanti ke depan kalau perusahaan ini udah benar-benar percaya. Orang-orang yakin, kenapa enggak? Ya, orang akan lihat by data transparan. Kalau memang rezeki Bapak Ibu hari itu, Bapak Ibu hoki udah berdoa dari malam ya. Ya Allah, saya minta 100 juta hari ini. Tiba-tiba ketemu dengan temannya, uangnya nggak mau tahu mau dikemanakan. Akhirnya dijelaskan QZ Asset Management. Akhirnya gabung di situ. Doa Bapak Ibu terijabah yang tadi malam. Amin. Nggak pernah tahu kita Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita nggak punya duit, hari ini mungkin kita masih minta, masih ya sekedar untuk makan saja. Tapi insya Allah Bapak Ibu ya. Ya, ini bonus sponsor 10%, bonus pasangannya 10%. Untuk bonus sponsor unlimited sponsori sebanyak-banyaknya. Ibarat Bapak Ibu sekarang udah anggap aja diri kita sekarang sales motor misalnya, atau broker tanah sudah. Ya, broker tanah anggap kita jalan, atau broker motor, jalan jualan motor. Rekrut sebanyak-banyak, ajak sebanyak-banyaknya untuk kita bisa mendapatkan 10%. Lumayan Bapak Ibu, ya. Hari demi hari, minggu by minggu, bulan ketemu bulan. Jos saja 3 bulan ke depan Bapak Ibu tugasnya udah wede terus wede. Luar biasa, ya. Bapak Ibu mungkin ya udah lihat
Supaya 3 bulan ke depan tugas Bapak Ibu, tugasnya WD. Sudah senyum Mbak Ati ini, ingat yang masa lalunya ya. 3 bulan fat, 4 bulan ke depan mundur dia, maju lagi depan. Widih, terus 50 juta, 45 juta, Pak Ide, ya, bener ya? Kerjanya cuma widih. Bro berapa? 30 juta. Di sampingnya, bro, 20 juta hari. Itu. Inilah dahsyatnya MLM, network marketing. Kita kadang hoki ketemu 2 orang, tiba-tiba 2 orang ini kelop. Kita nggak pernah tahu dia jalan besoknya. Titong. Itu enaknya. Tapi kalau belum hoki ya mungkin kita harus kerja dulu. Karena untuk ketemu permata memang prosesnya ya kita harus berproses, ya kan? Tapi kalau udah Bang Eril yang hadir, Bang Eril tepuk tangan Bang Eril di belakang. Selamat datang. Bang Eril di sebelah kanan saya. Saya sebutkan lagi Ali misalnya. Saya duduk di bawahnya. Ya kan? Gitu. Ini dahsyatnya network marketing Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau udah terpuruk hari ini, udah jatuh berkali-kali, berulang-ulang kali, jangan cari yang lain. Serius. Jangan cari pekerjaan yang lain. Impian Anda udah besar, mau 1 miliar, mau 2 miliar. Tapi pindah. Mau jual gorengan katanya, bukan kita mendekat. Mau bertani lagi Bapak Ibu. Padahal passionnya udah di luar marketing. Jangan pindah. Saya udah dapatkan mentor kemarin, Bang Syafi itu udah bilang gitu. Kalau udah jatuh, jangan pindah. Kalau pindah udah akan down lagi bawah. Tapi kalau terus tekuni passion kita, dan akan ketemu saatnya. Ya, beliau cerita rugi 5 miliar. Kalau saat itu dia akan mundur ke belakang, mungkin dia akan lebih rugi lagi. Tapi maju terus. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Punya 13 kampus, punya perusahaan di mana-mana. Karena passionnya di situ. Tapi hari ini passion kita di network marketing, besok kita mengarah ke yang lain, Bapak Ibu. Jadi network marketing ini dahsyat, ya, bisa berubah impian kita, bisa berubah finansial kita dalam waktu dekat, asalkan kita mau fight. Dan sekali lagi kita Bayi Data memberikan informasi ini, ya, kita sudah berikan sedetail mungkin. Tinggal nanti diputuskan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, maksimal bonusnya 400% per hari Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bedah lagi. Ini reward. Rewardnya bukan permanen, tapi reward promo yang diberikan oleh perusahaan. Mulai dari handphone, Rolex standar, Rolex eksklusif sampai Mercedes Benz GLC. Ini reward promonya bukan permanen. Ya, kalau ini bisa tercapai, ya mungkin bisa kita masih kejar dapat Rolex lah yang standar. Kalau memang mengebut dari sekarang, karena sampai 31 Desember promo ini udah berakhir. Tapi nanti mungkin kita akan dibuatkan lagi challenge-challenge yang lain sama perusahaan, ya. Bapak Ibu semuanya selesai, simple, nggak ada lagi yang lain. Sponsor, pasangan, reward promo. Anda mau hanya pasif saja, deposit di bawah 1.000 dapat 0,5, di atas 1.000 dapat 1% per hari, ya. Sampai di sini penjelasan QZ Asset Management dari saya, dan sekarang mungkin tinggal kita tanya jawab saja, ya, seputar QZ Asset Management ini seperti apa, Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah, saya tambahkan lagi, dana kita dikelola di trading saham. Benar nggak ini bukan saham-sahaman atau bukan robot-robotan, Bapak Ibu semuanya. Nanti di akunnya itu langsung akan diarahkan untuk download aplikasinya. Atau kalau nggak mau download bisa langsung di websitenya. Langsung diarahkan di situ, langsung masuk login dengan username-nya, dengan passwordnya, akan langsung diarahkan ke sistem BI-nya, robot tradingnya. Bapak Ibu pantau per detik transaksinya. Dan di akun kita itu udah tersedia dana proteksinya. Ya, anggap hari ini kita deposit $1.000. Besok hari Senin selalu ditradingkan, maka di akun trading Bapak Ibu itu langsung ada dana proteksinya 100%. 1.000 jadi 2.000, 5.000 jadi 10.000, 10.000 jadi 20.000. Real akun, bukan akun-akunan. Itu trading real dan bisa dipantau. Profitnya sekian, sekian. Terakumulasi Senin sampai Jumat, hari Senin dibayar. Saya sampaikan lagi bahwa perusahaan ini real mengelola dana investor,
di trading saham SP500 Senin sampai Jumat, terakumulasi hasilnya profitnya Senin baru bisa dibayar. Withdrawnya Sabtu mungkin, withdrawnya Minggu, Senin udah dibayar, tinggal WD. Jadi untuk WD bonus ROI profit hariannya itu setiap hari Senin. Ya, itu maksimal 2 kali 24 jam atau minimalnya 1 kali 24 jam. Saya biasanya pukul 6 sore udah masuk, pukul 6 sore di situ ya. Tapi kalau agak telat bisa jadi malam atau besok udah masuk ya. Jangan sekali lagi kadang kita silau dengan ada iming-iming withdraw seperkilat, iya kan? Tapi besok pending lagi, pending. Kadang-kadang kita silau dengan itu. Perusahaan namanya kita investasi, dana dikelola tentu, ya kan? Masa dikelola secepat kilat, hasil cepat kilat? Ini perlu kita cermati lagi, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya dalam hati silau dengan WD kilat, jangan. Ya, mungkin itu kebijakan perusahaannya, tapi kita berpikir bahwa dana kita dikelola. Kalau udah dikelola dia pasti kan ada waktunya kita dikasih hari Senin kayak ini. Ya, sekali lagi itu Bapak Ibu. Ini kelebihan kebijakan perusahaan memang beda-beda. Masing-masing punya kebijakan beda-beda. Jangan silau dengan WD kilat. Ya, Senin sampai Jumat ditradingkan, Senin dibayar. Bagaimana kalau bonus aktifnya? Bonus aktifnya setiap hari. Tepuk tangan dulu. Hari ini investor kita invest 100 juta, kita dapat 10%, berarti 10 juta. WD hari ini, besok udah masuk. Satu maksimal 2 kali 24 jam. Bonus aktif masuk setiap hari. Berapa potongannya? $5. Berapapun mau di WD potongannya $5. Minimal WD $10. Ada komisi $10. WD $10. Terpotong $5, sisa $5. Lumayan ya. Diambil amuran. Lebih baik diamin dulu. Ya, atau ngajak yang kakap-kakap yang besar misalnya. Biar WD-nya sekaligus ya. Anggap $100 kita dapat, baru WD kena potong $5, masuk $95. Ya. Atau misalnya mau peer to peer bisa. Ada yang hari ini mau join $100. Di akun kita ada balance $100, udah peer to peer. Ambil uangnya, kirimkan saldonya, dan aktifkan jadi. Jadi tersedia juga P2P, peer to peer, ya. Nah ini sistem atau marketing plan yang ada di QZ Asset Management. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Semangat, kita mau cari duit ini, ya. Yang diundang 100 orang lebih hadir, tapi yang hari ini yang hadir tidak jadi masalah. Kalau semuanya hadir nanti repot kita, refer ke saya, ya kan? Tapi kalau yang segini hadir, besok masih ada kesempatan kali lagi kita untuk referral dia, ya kan? Jadi nggak apa-apa, nggak penuh hari ini. Besok mungkin akan penuh lagi. Bapak Ibu lah yang mengundang, besok akan penuh lagi. Nah, kemarin di Peraya kita, yang diundang 50 orang, yang hadir 20 orang, syukur. Tapi semuanya positif karena kita by data, bukan lagi kita akan. Ya, akan loss, akan scam pada ujung-ujungnya. Ini yang ditakutkan sama teman-teman, ya. Jadi sekarang udah, kalau yakin dengan QZ Asset Management, gas. Kalau masih ragu, mundur. Ya kan? Tepuk tangan buat Bang Halil, dijelaskan 1 hari langsung bos. Pak Ruslan 1 hari kan, hajar. Mbak Adi 1 hari, bukan 1 hari 1 jam. Gas katanya. Ya, saya sebenarnya jangan gas dulu. Ya cari uang dulu buat acara. Kita kalau mau besar sekalian katanya. Jangan merayap-rayap. Apa merayap-rayap? Kapan kita kaya? Iya kan? Betul, kalau masih merayap kaya katanya baru saja. Udah, gas sudah. Ya, jangan takut sama legalitas kan kita global ini. Kalau mau di searching hubungan Indonesia Cina kan baik-baik aja. Ya kan? Nah kabar baiknya kalau udah omset $300.000, office global dibuka di Indonesia. Itu sekitar 4,5 miliar office global udah dibuka. Sekarang di Afrika udah dibuka. Bisa dilihatin yang yang presentasi yang intinya di situ, ya. Yang satunya.
Ada office globalnya di Afrika yang hari ini dibentuk. Nanti di websitenya Bapak Ibu semuanya ada office global yang lain ya, bukan hanya di Guangzhou, Cina. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung aja kita tanya jawab mungkin ya. Yang QZ, yang PDF saya tadi tuh, PDF. Iya, PDF yang udah di-download ya. Ya. Sampai segini besarnya? Ya. Gak bisa besar lagi? Bisa. Yang ini intinya di sini. Jadi ini biasanya kadang-kadang teman-teman kalau, nah besarin dikit. Ada perusahaan investasi, bisa ketemu ada yang dapat legalitas asik, ASIC-nya udah asik mereka, udah semangatnya. Ini masih standar Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau ketemu dengan New Zealand Financial Market Authority, FMFWA ini, wah ini keren juga, keren. Ini masih standar Bapak Ibu. QZ Asset Management amat Bapak Ibu. Zoom lagi, lebih besar lagi. Ya. Bisa lagi. AMAC ini, coba lihat berapa perbandingannya, kelebihan. Ini legalitas atau ASIC, ada New Zealand Financial World Authority. Kita QZ Asset AMAC. Ya. Yang kelebihannya seperti ini. Nanti kita share lagi yang ini. Ini legalitasnya. Ke atas lagi. Nah, ini dana perusahaan atau yang proteksi dana kita, ini dana kita. Terproteksi 100%. Ya. Matching dolar dengan dolar, USD dengan USD. Jadi tradingnya ketika aktivitas trading udah disetting di angka lossnya 50%. Ketika loss tradingnya bukan dana kita yang terpotong, tapi dana proteksinya. Jadi dana ibu bapak aman di situ, ya. Stoknya cuma di angka 50%. Tapi kalau mau cek hasil tradingnya boleh bapak ibu ya. Profitnya besar-besar, tapi kita tetap akan dibagi 0,5 sampai 1%. Coba ke atas lagi, Alan. Nah ini, ke atas lagi, ini brokernya, market expansion plan-nya, nanti akan terus mengarah Bapak Ibu semuanya, bisa dicek di Bloomberg juga ada. Nah ini global office yang akan dibuatkan di Afrika Bapak Ibu ini. Setelah mulai Agustus ngebut tim Afrika, sekarang omsetnya udah ngeri ya, dan akan dibuatkan kantor cabang seperti ini. Ke atas lagi, nah udah kita dibantu penyebarannya lewat online dan offline oleh perusahaan QZ ini, dan ini nanti akan diadakan beberapa expo ya. Nah ini langsung sekalian ini kalau mau ikut ketemu sama CEO Februari, tanggal 23 Februari sampai 25 Februari langsung ke Bangkok, Thailand. Kalau mau ketemu sama CEO di situ, langsung dengan acara Festival Fintech 2023 ya. Ada promonya di sini. Kalau investor murni itu investnya $100.000. Boleh dapat promo, dapat tiket pesawat bolak-balik. Per pax itu udah saya dikasih bocoran, per satu orang itu 75.000 biayanya. Ya dapat biaya haji. Itu nanti akan diberikan fasilitas seperti itu. Kemudian di bulan 2023 di Maret itu Expo Fintech India Eropa, Expo 2000. Kemudian di Eropa tanggal Juni 6-8 Juni di Amsterdam nih. Kemudian Fintech Summit Afrika 2023 tanggal 21 sampai 22 Juni di Johannesburg, South Africa. Kemudian ini di majalah-majalahnya akan dibantu ikut untuk promosikan baik offline maupun secara online di board papan-papan reklame semuanya akan dipasang-pasangkan QZ nanti Asset Management. Next sebelumnya langsung ke atas ya. Nah ini juga di bus-bus nanti akan dipampang di Cina. Nah ini promonya di Bangkok untuk trip ke Bangkok langsung ya. Nanti bisa dibaca-baca. Nah sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kita jawab. Baik, ada mic, kasih mic Ayahanda atau Pak Ati.
Tes. Cek. Lan, kecilin Lan. Banyak. Ya, jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, jadi saya perkenalkan diri karena saya baru ikutlah di bisnis-bisnis seperti ini. Makanya banyak yang saya tidak kenal ini wajah-wajah Twitter apa namanya bisnis ini. Jadi saya tidak begitu paham karena kemarin saya ditelepon oleh Pak Haji Moha yang di MC barusan. Saya diajak hadir ke tempat ini untuk mendengarkan penyampaian berkaitan dengan bisnis seperti ini. Jadi saya akan coba bertanya karena saya tidak begitu paham. Nah, jadi ini kan bisnis dari, kalau boleh kita katakan dari luar negeri Pak ya, dari luar negeri, bukan bisnis dari Indonesia atau Lombok lah. Ya. Karena kalau bisnis dari Indonesia atau Lombok memang sering saya dengar bahasa scam itu. Tetapi karena ini bisnis dari luar negeri, ya jadi memang kalau di luar negeri ini Pak, kalau kita buka-buka aplikasi memang betul banyak sekali bisnis-bisnis dari luar negeri ini yang ada, yang masuk di negara-negara, termasuk yang masuk ke negara kita di Indonesia ini. Dan memang betul bahwa di situ punya audit, apa namanya barusan saya nggak begitu paham ya. Dan sama kayak kita di sini punya audit juga namanya KPK, terus apa namanya juga sama-sama punya audit. PPK. Nah di sini setiap bisnis yang masuk ke Indonesia, apa saja jenisnya, termasuk transaksi. Makanya kalau kita transaksi dikirimkan uang dari luar negeri, jumlahnya sangat besar, itu dipertanyakan juga oleh audit Indonesia. Kok besar sekali, jangan-jangan ini teroris. Kok besar sekali ini, jangan-jangan ini uang apa. Ini dipertanyakan. Tapi saya tidak tahu kalau bisnis semacam ini karena masuknya menggunakan aset kripto, yaitu mungkin tidak diaudit seperti itu. Tapi kalau rupiah yang dikirim dari luar negeri, itu jangan coba-coba kalau jumlahnya kita sampai deposit demikian besar yang ditransferkan dari luar negeri, itu tetap masuk dalam auditan Indonesia yang ditangani oleh KPK dan lain, oleh OJK dan lain sebagainya. Tanaman model asing. Ya, itu yang pertama yang perlu saya tanyakan. Karena apa? Kalau kita lihat memang banyak sekali bisnis yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia ini yang tidak lolos auditnya di Indonesia. Artinya di luar itu tetap jalan, tetapi di Indonesia dipotong oleh broker-broker Indonesia sendiri. Itu yang kita khawatirkan. Dipotong lagi di sini sehingga itu tidak jalan. Di Cina masih jalan, di Singapura masih jalan, di Amerika masih jalan. Kok di Indonesia sudah tidak jalan? Karena permasalahan itu. Nah, jadi legalitas di Indonesia tentang bisnis itu mungkin perlu juga kita bicarakan di sini sehingga nanti pada akhirnya kok di Cina jalan, kita mau pergi ke Cina atau di mana tempatnya kan juga repot kita karena aplikasi kita di Indonesia sudah ditutup, tidak bisa kita buka aplikasi karena masuk dari radar pengauditan di Indonesia. Karena kan tiap bulan itu ada yang masuk sekian ribu aplikasi dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu dikunci, tidak bisa dibuka gara-gara izin di Indonesia tidak ada. Jangan-jangan, mohon maaf karena saya kan kurang awam sekali tentang bisnis ini kan, jangan-jangan nanti aplikasi kita, sini sudah bisa dibuka, nggak bisa, sini sudah dibuka, nggak bisa. Karena apa? Pengauditan di Indonesia kita kena dengan radar itu yang pertama. Yang ingin saya tanyakan. Terus yang kedua, kita misalnya, saya sebut kalau ringan-ringan, kalau Bapak itu siapa namanya Pak? Khalid. Khalid, saya belum kenal juga. Ya, jangan kita kalau saya tak nyebut, emang saya sebut yang minimal saja. Mungkin kalau minimal bisa saya deposit. Ya, itu minimal mungkin $100 lah. Tepuk tangan. Lo, siap. Ya, 100 USDT misalnya. Nah, apakah misalnya ini jangan-jangan misal 1 bulan, mikir-mikir saya sudah 1 bulan ini antara yakin dan tidak, ragu dan tidak, saya mau tarik yang 100 itu apa bisa atau tidak? Ini pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, itu pertanyaan pertama, kalau memang bisa saya tarik yang 100 ini apa kena penalti? Mungkin ada potongan sekian persen. Nah itu yang saya
yang saya maksud misalnya 1 bulan. Terus yang kedua, Yang keempat, Pak. yang kedua, Yang ketiga. yang ketiga, oh ya, yang ketiga, mencapai 400%. Bagi saya kalau 400%, saya sebagai pedagang ini termasuk wah bagi saya. Wow. Ya, iya, dari jumlah $100 bisa jadi 400 USD itu luar biasa sekali itu sebagai Alhamdulillah. pengusaha bagi saya. Nah, yang berapa bulan untuk bisa mencapai yang 400% ini? Mungkin sekedar ini aja, nanti di diskusi kita lebih banyak juga sambil Oke. jalan, bincang-bincang santai. Siap. Ada Mungkin 3 sekian pertanyaan. dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oi. Tepuk tangan. Satu saya jawab, untuk izin legalitas pasti nanti seperti yang saya bilang itu udah kita di zoomkan kan sama CEO dan manajemen marketing, itu tetap akan diusahakan next ke depan. Kalau kita udah berkembang dan sebagainya. Selama ini yang saya ikutin beberapa bisnis global jalan 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang pernah. Kalau dia benar-benar bisnisnya itu nggak scam, dia masih tetap jalan. Dan kita satu menggunakan transaksi USDT TRC20 saja, nggak ada yang lain. Cuman USDT TRC20 itu saja menggunakan untuk transaksi paymentnya ya. Kemudian yang terkait masalah tadi legalitas tetap pastinya nanti akan diusahakan. Kalaupun nggak bisa situsnya diblok kan masih pakai VPN bisa. Pertanyaan Ya kan? ketiga. Gitu masih VPN kita pakai, diblok pakai VPN gitu. Karena Afrika, Cina, sekarang Malaysia udah masuk, Thailand sekarang udah masuk semuanya. Ya nggak bisa dihentikan ya kalau yang begini. Kecuali kalau nanti kita udah diubah ini luas semuanya. Ya itu pakai VPN kalau memang diblokir. Ya kemudian yang ketiga, Pak. yang kedua terkait dengan bisa nggak ditarik modal, bisa Bapak Ibu semuanya. Kalau di Kioset Asset Management persis dengan perbankan. Ya, misalnya deposit $1.000. Kemudian 1 bulan ke depan mau tarik modal, mau sunatan misalnya atau morohan dan sebagainya, mau tarik modal di 1 bulan itu bisa, tapi kena penalti 50%. Nah kemudian lanjut lagi, janganlah kalau besar 60%, lanjut lagi 31 hari sampai 60 hari itu kalau mau tarik modal itu kena 25%. 61 hari sampai 91 hari kenanya 10%. 91 hari ke atas atau 100 hari itu udah 0 penalti Bapak Ibu. Ya kan? 100 hari ke atas sudah 0 penalti. Udah 100%, itu keundangannya, profitnya. Kalau misalnya masuk 1000 kan 1% per hari. 100 hari udah 100%. Tarik modal. Mainkan profitnya misalnya sampai mulai cuan. Nah, gitu. Jadi di sini enak, asik, ya. Tidak menggunakan win-win solution. Jadi supaya ya sama-sama enak gitu. Perusahaan enak, investor enak, win-win solution. Nah itu 1, 2, ketiga. Yang ketiga tadi terkait kapan selesainya kontraknya, sampai 52 minggu. 13. Kalau dihitung mingguannya 52 minggu atau 13 bulan. kurang lebihnya 1 tahun. Kalau mau sampai selesai kontrak 400% ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mas Wiranto. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wiranto Kantin Tes Jawa. Wiranto. Wiranto Kantin Tes Jawa. Mungkin saya langsung aja ke pertanyaan terkait dengan perusahaan bisnis. Kira-kira kalau ketika kita bergabung dalam perusahaan bisnis ini, apakah kita melalui mendaftar dulu dengan persyaratan apa? Apakah kita daftar lewat aplikasi? Itu yang ke-1. Yang kedua, ketika kita udah bergabung dalam perusahaan ini, apa saja yang bisa kita bangun dalam bisnis ini? Kira-kira bisnis ini yang kita jalankan selama berapa bulan atau berapa minggu atau berapa tahun? Kalau bisnis ini sudah mencapaikan target, apakah kita bisa mendapatkan penempatan dari perusahaan itu? Ya, itu aja. Ya.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Wiranto. Pak Wiranto. Mantan Menko dari Maluku. Tepuk tangan. Maluku ya. Jauh-jauh dari Maluku datang. Ya, saya jawab satu. Apa persyaratan kita masuk di sini? Jadi nanti persyaratannya nanti masuk lewat orang yang mengundang, pakai link ya. Diarahkan ke website. Gitu, masuk daftar. Kemudian siapkan nanti setelah selesai pendaftaran KTP-nya karena memang satu akun satu data. Ada proses KYC ya. Jadi nggak boleh buat akun banyak-banyak. Satu akun satu data karena ada KYC. Kalau tidak KYC, bonusnya nggak bisa ketarik. Itu syaratnya. Jadi KYC dulu, KYC di-approve, tarik komisi ditransfer. Tapi tidak KYC, komisi ada di situ, tidak KYC, ngendap di situ. Jelaskan KYC itu. Ya, KYC itu nanti ada disuruh foto. Misalnya yang suka pinjol. Ya, disuruh KYC. Ya, selfie dengan foto KTP. Dengan KTP kemudian itu aja, nggak ada yang wajah-wajah nggak ada. Cuma selfie pakai KTP saja. Tunggu approve 1 kali 24 jam. Kalau nanti misalnya nggak di approve berarti ketolak. Ada yang salah, mungkin tanggal lahirnya atau data-data yang salah gitu. Yang kedua, kalau kita gabung kemudian kita berkarir di sini, ada nggak penempatan? Ngapain ditempatin kalau udah bergabung jalan jos dapat income $1.000 per hari? Ya, masa mau ditempatkan di Cina ya? Kita ini pengembang developer nih, kita freelance ini ya, kita bebas ini, jangan terikat ya. Kita bebas kembangin perusahaan ini dengan cara jaringan, mau kembangin di mana saja, kapan saja. Besok pergi ke Inggris, ceritakan di situ. Ya, ke Jepang, ke Amerika, boleh dikerjakan. Pakai websitenya, pakai yang penting masih ada data internetnya, kerjakan di sini. Jadi nggak ada penempatan, kecuali kalau ngelamar kerja di situ di perusahaan, bisa jadi ya nanti. Nah itu. Ada lagi? Saya rasa bagaimana ini? Ada. Masih ada lagi? Lagi berapa penanya? Ya. Ini nanti bisa di websitenya langsung acara-acara fintech-nya ini ya, summit-nya ini di website. Oke kan. Lagi satu aja. Oke, lagi satu, nanti kita bisa diskusi santai sambil kita makan siang ya. Kita diskusi santai. Tes langsung aja Mas, perkenalkan saya Sandi. Siap. Saya diundang beberapa hari yang lalu sama di Facebook, saya ketemu iklannya dari Mas Mahwang ya. Iya, saya ketemu, saya masih mahasiswa Mas. Siap. Untuk saat ini saya udah menjalankan trading ini sama teman-teman gitu. Ini saya cuma mau nanya aja nih. Ini tradingnya ini gimana nih? Maksudnya kita ditradingkan atau trading sendiri atau gimana ini? Terus kalau dia memang bagus sistemnya ini, nanti saya coba undang teman-teman itu untuk bergabung di sini, teman-teman mahasiswa. Siap. Jos. Ya. Nanti kita diskusi. Kita diskusi sambil santai ya. Karena kita Nanti kita diskusi. Di sana. Juga ada saya. siap. Iya. Gimana tradingnya? Apa kita yang trading? Apa perusahaan yang trading? Kita ditradingkan oleh perusahaan khusus di saham SP 500. Nanti kemudian bisa kita pantau live tradingnya di akun masing-masing. Sekaligus dengan dana proteksinya di situ. Yang sudah saya jelaskan tadi, tinggal kita terima profitnya saja. Perusahaan mau loss, kita tetap dikasih profit. Perusahaan untung besar, kita tetap dapat 0,5 sampai 1% per hari. Dan janjinya ini real trading dan sebagainya, besok undang teman-temannya gabung. Oke? Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Nanti akan ada beberapa testimoni sepakatan dan teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau ya, luar biasa. Radio Republik Indonesia, stasiun workshop pada hari ini sedang disiarkan oleh Profesor Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sodiq Sengkerasih ya. Berita selengkapnya. Siapa sekarang yang langsung closing? Misalnya, langsung kita praktikkan di muka ini, langsung dia trader. Misalnya seperti itu. Tetapi sebelum lanjut saudara-saudara, yel-yel kita yang pertama kali di Asia Pasifik ini belum ada.
Yel-yel kita yang akan dilihat oleh negara-negara lain. Kita harus ciptakan itu, saudara. Silakan Pak Haji, Pak Ustaz Ikrar, Pak Haji Jamon, apa kira-kira? Ini Pak Haji Hamizuddin, silakan. Silakan Pak dosen, kira-kira apa yel-yel kita ini ketika kami mengatakan apa ya? Jos. Kuizet ya Pak ya, Kuizet aset Indonesia. Nah, kalau saya mulai usul, tadi saya dengar dari perkataan saudara di sini, jangan pernah yang lain. WD. Itu yang saya kaji, saya kaji, saya buat jadi yel-yel. Jangan pernah yang lain. WD. Ketika saya coba saudara-saudara, saya katakan Kuizet aset Indonesia. Jangan yang lain. Kan itu kalimat Bapak kan? Jangan ke yang lain. Kita sini aja fokus kan itu. Sekarang jangan yang lain. Masa kalimat jangan yang lain tidak bisa? Jangan yang lain. WD. Coba enggak kira-kira kita coba sebelum kameramen akan mengabadikan. Ya sudah kami Bagus. Amin. Ada yang menunggu saya yang lain nggak ada. Berarti luar biasa. QZ aset Indonesia. Jangan yang lain. WD. Ini yang pertama kali saudara-saudara. Sebanyak BO yang saya MC-kan hanya ini yang ada. WD. Ini luar biasa ini. Jadi kalau tahu namanya WD, Bapak dari Maluku, WD. W sama D. Withdrawal. Itu artinya. Apa itu withdrawal? Ambil uangmu, masukkan ke rekeningmu dari hasil daripada krisis ini. Sekali. QZ aset Indonesia. Gimana lagi? Oke? Gimana? Dosen? Bagus. Coba tirukan sendiri. You are even up to me. Special for you, Mr. My dosen ya. This is dosen. Yeah, if I say something like that, you must say like that. Okay? QZ aset Indonesia. Jangan yang lain. WD. Ya baik bisa dah. Tirukin Pak dosen. QZ aset Indonesia. Ada yang tidak nyambung berarti tidak masuk. Itu Pak Guru Haji Ikrar tuh. Tak mau ngomong dia. Diam dia. Dia bernama. Oke, hadirin yang saya muliakan. Saya ingin testimoninya. Yang pakai baju ini khususnya saya sebut namanya Mr. Halil, silakan kebuka. Yang tidak WD ini Mrs. Ati yang tercantik di dunia, masuk. Mahwan, Bapak dosen, silakan sama leader, silakan dulu aja. Kami mohon testimoninya. Masuknya bagaimana caranya masuk, update-nya ya. Nah, update nggak tahu saya. Yang penting saya downline. Tapi tunggu balasanku. Downline akan menjadi up. Jangan yang lain. WD. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Masih semangat ya? Insya Allah lagi sebentar. Mungkin ada hidangan kita sama-sama nikmati. Mungkin saya tidak akan bercerita panjang lebar, mungkin saya sedikit bercerita bagaimana saya bisa bergabung bersama QZ Asset Management. Pertama, saya diperkenalkan oleh beliau, Ustaz Khalid, ya. Waktu itu saya banyak bertanya juga, ya, seperti apa yang ditanyakan tadi sama Pak Haji sama teman-teman yang lain, ya. Artinya kenapa? Karena kita berbicara dari pengalaman, ya. Karena sudah beberapa kali kita mengalami hal yang sama dengan bisnis-bisnis yang berbeda seperti itu. Tapi pada ujungnya semua akan sama seperti itu. Dan itu yang saya tanyakan. Ketika saya diberikan sebuah informasi, saya tanyakan detail seperti itu. Perusahaannya dari mana? Di mana dikelolanya seperti itu? Bagaimana tradingnya di mana? Seperti itu. Apakah seorang CEO seperti itu, apakah yang ada di gambar ini apakah benar orangnya seperti itu? Jangan-jangan nanti editan, jangan-jangan nanti settingan. Kenapa? Karena teknologi yang luar biasa seperti itu, ya.
Nah, sehingga ketika saya melihat sebuah videonya, bisa kita cek ya, bisa kita lihat di Google, bisa kita lihat di YouTube seperti itu. Jadi beliau seorang CEO sendiri benar orangnya ketika beliau melakukan namanya Zoom meeting atau melakukan video call seperti itu sama orangnya. Ternyata benar, orangnya benar, sama. Artinya apa? Artinya tidak manipulasi. Ya, CEO-nya ini berani tampil. Ya. Itu yang saya membuat saya tambah yakin. Kenapa? Karena banyak penawaran bisnis yang sama, entah dia murni BO, entah yang dana kita dikelola seperti itu. Tapi tidak ada yang berani transparan, teman-teman. Ya, tidak ada yang berani transparan. Siapa ownernya, siapa debtnya, siapa pelopornya, tidak ada, teman-teman. Nah, ketika saya ditawarkan GZ Asset Management ini, setelah saya tanyakan bla bla bla, dan alhamdulillah akhirnya terjawab semua, Bapak Ibu, terjawab semua seperti itu. Nah, itulah salah satu membuat saya tambah yakin. Nah, kalau memang ini benar real, setelah saya coba daftar, saya coba masuk di web untuk tradingnya, ternyata belum ada, teman-teman, belum bisa. Tapi kita bisa login, tapi dana nanti di sana akan kosong sebelum dana kita sudah deposit seperti itu. Nanti kalau sudah deposit benar, dana kita akan diproteksi 100%. Ya, seperti itu. Ketika kita melakukan deposit $1.000, maka nanti di akun trading itu akan muncul $2.000. Dan itu yang saya amati. Dan luar biasa karena dia menggunakan sistem yang sangat luar biasa, yaitu BDAE, ya. Yang saat ini mungkin ada yang menggunakan sistem-sistem seperti AI, cuma di sini lebih nyata, lebih real, ya. Bisa kita lihat sendiri historinya langsung, ya. Nanti dia tidak menggunakan manual, dia sudah disetting, ya. Lotnya berapa, margin call-nya berapa, artinya targetnya sudah ada di sana. Dia akan jalan, akan minus, akan profit, dia akan tetap jalan. Tapi dan alhamdulillah setelah saya pantau 1 minggu, dan alhamdulillah profitnya luar biasa, ya. Untuk profit untuk yang diberikan ke kita untuk sebagai investor. Tapi perusahaan akan tetap jalan, profitnya, tradingnya dia tetap jalan sampai apa? Sampai 1 kali 24 jam. Sementara kita sebagai investor hanya diberikan 0,5 sampai 1% setiap hari. Coba, luar biasa nggak? Makanya saya di sini memutuskan untuk insya Allah untuk siap tampil, artinya untuk mengedukasi, ya, bagi teman-teman yang mau berinvestasi di GZ Asset Management ini. Supaya apa? Karena saya melihat sejarahnya, melihat real tradingnya, maka saya simpulkan di sini, investor aman, maka perusahaan juga akan jangka panjang seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Ati Julin. Wah, Nur Hasan. Nah, udah kenal semua. Biasanya kan dipanggil Ati Julin, kan? nama asli Nur Hasan. Ya, saya memberanikan diri mengambil keputusan di bisnis ini setelah melihat akun realnya Pak Halil. Orang yang pertama diajak sama Ustadz memang saya, tapi saya ragu karena ini bisnis dari luar. Nah, setelah saya buka akunnya Pak Halil, leader saya, dan benar history tradingnya ada di akun kita masing-masing. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan untuk $2.500. Alhamdulillah, capping di akun saya $10.000. Itu artinya saya akan WD 150 juta per bulan, per hari. Kalau itu jaringan jalan. Nah, karena 50 juta per hari itu saya pernah rasakan, Bapak Ibu. Dan teman-teman semua sudah tahu. Nah, karena bisnis ini mirip dan sama seperti yang pernah saya jalankan. Cuma di sana itu kurangnya kita tidak bisa memantau akun tradingnya di web kita sendiri. Nah, itu jadinya saya sama teman-teman sudah positifkan diri untuk besarkan ini di Lombok, di Indonesia, insya Allah 150 juta per hari, insya Allah. Mantap. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dapat Usman Suhedi Pramana.
Jadi saya sebagai seorang dosen di Institut Agama Negeri Depok Mataram. Kalau dari pengalaman saya memang dari sejak mahasiswa ya, sama seperti adik di belakang itu sudah banyak mengikuti bisnis-bisnis multi level dan sebagainya. Nah dari pengalaman itu saya mendapatkan banyak baik keuntungan, kerugian, jatuh bangun yang namanya orang berbisnis. Nah sampai akhirnya menjadi dosen di sekarang ini saya berani mencoba kembali. Jadi kenapa saya mengikuti bisnis ini adalah karena ini baru dimulai. Jadi kalau bisnis itu baru merintis pasti untung, apalagi bisnis investasi dari pengalaman saya. Nah kalau dia sudah setahun 2 tahun, nah itu hati-hati. Jadi bagi kalian yang mau mencoba, nah di saat merintis inilah kita harus mencoba. Nah ketika kalau karena dari pengalaman yang lalu-lalu baik itu bisnis lokal, internasional, setahun 2 tahun, nah itu biasanya di situ sudah ada masalah-masalah karena selain membernya sudah banyak, kemudian asetnya sudah banyak, nah, kita juga biasanya ada skema ponzi itu, nah itu hati-hati. Nah tapi ketika baru merintis harus cepat ambil peluang, apalagi ini profitnya per hari. Jadi bagi rekan-rekan saya harapkan langsung bergabung, jangan dipikirkan, karena kalau kalian terlambat peluang itu akan hilang. Oke, cuma itu aja saran dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih para leader, silakan. Tepuk tangan saudaraku, tepuk tangan sekali. Tepuk tangan untuk diri Anda karena nasi sudah menanti. Kelompok tengah sudah demo. Mana nasiku? Mana nasiku? Ya, jadi ada yang sudah begini. Oke, sekarang saya mohon satu aja terus kita foto bersama di sini dibuka semuanya, ini diturunkan nanti ya, kita foto bersama. Terus ada yang mengabadikan, terus ada yang video. Ingat iya-iyanya itu. Apa tadi? Jangan yang lain. Widi. Seperti itu. Saya mohon Bapak Haji Sudin, Abi Sudin, sekali mohon ke atas panggung yang terhormat ini. Katanya beliau mau akan closing langsung, menyatakan dirinya, mentauhidkan dirinya, menyatakan dirinya. Nanti setelah habis ini langsung dia closing. Kami mohon. Masalah closing gampang. Nanti dibimbing sama April. Silakan. Yang penting Ustadz hari ini kabur 10.000 US dollar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh leader kita Pak Haji Muhammad bahwa insya Allah jadi boleh dikatakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak dosen barusan, ragumu adalah rugimu. Jadi begitu saya mendengar ada program seperti ini dihubungi Pak Haji Muhammad saya langsung tanyakan kepada ibu yang cantik ini, saya ketemu kemarin apa sih program ini, saya sempat diceritakan cuma sambil berdiri-diri jadi kurang pas. Nah sebenarnya pagi-pagi saya mau cari ke rumahnya, tapi beliau sudah jalan duluan, tapi bisa ketemu di sini. Nah jadi betul saya sudah buat beberapa hari yang lalu setelah saya diinformasikan tentang program ini. Cuma di sini seperti apa yang saya sampaikan.